Assalamualaikum Rina, gimana kabarnya nak? Waalaikumsalam Bu Dia, baik, Aduh, gimana kabar hari ini? Baik ya. baik Kelihatannya, alhamdulillah. iya kelihatannya Rina hari ini ceria sekali. Boleh Ibu tahu kenapa Rina hari ini ceria sekali? Mmm, Ceria karena tadi saya ulangan harian, bahasa Inggrisnya dapat 95 Bu Dia. Wah, hebat. Rina, sudah tahu belum kalau Ibu ingin bertemu hari ini dengan Rina itu ada berita gembira yang ingin Ibu sampaikan. Apa Sudah itu tahu Bu belum? Dia? Apa ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu pakai banget, pakai Oh, GPL Bu Dia? oke. Hari ini Ibu ingin bertemu sama Rina karena Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Di tingkat kabupaten ini mau ada lomba bahasa Inggris. Gimana? Rina tertarik tidak untuk mengikutinya? Tapi saya nggak siap Bu Dia. Nggak siap. Boleh Ibu tahu kenapa alasannya? Saya belum pernah ikut lomba apapun, apalagi ikut lomba pidato bahasa Inggris. Saya belum pernah, Bu Dia. Berarti ini kesempatan emas buat Rina, agar Rina bisa menjadi pengalaman pertama. Rina bisa ikut lomba seperti itu. Rina harus semangat, berarti ini kesempatan emas. Nanti itu Rina eh, dengan pertimbangan ibu nih ya, selama Rina jadi muridnya ibu, selama mengikuti pelajaran bahasa Inggris, kalau ibu perhatikan itu, Rina itu punya banyak kelebihan dibanding teman-temannya yang lain. Rina itu di kelas aktif sekali dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Baik ketika kita berbincang atau kita berdiskusi dalam bahasa Inggris, Rina sangat aktif pokoknya dibanding teman-temannya yang lain. Selain itu, nilai yang Rina dapatkan juga di atas rata-rata loh. Coba diingat-ingat, Rina paling rendah pernah dapat nilai berapa? Pernah dapat nilai di bawah KKM? Paling rendah itu 80, Bu Dia. Oh, bagus itu. Kalau Rina dapat 80, seingat Budia waktu itu teman-teman Rina malah di bawah KKM semua, banyak yang dapat 50. Berarti kan Hmm. Rina apa namanya? Lebih menonjol dibanding teman-temannya yang lain. Entah kenapa Budia itu optimis sekali Rina bisa mengikuti lomba pidato ini dengan baik. Gimana menurut pendapat Rina? Tapi saya kurang percaya diri, Bu Dia. Saya belum pernah ikut lomba apapun, apalagi bahasa Inggris. Oh, begitu. Kalau misalkan nih, Ibu punya solusi untuk Rina. Misalnya nih ya, Ibu memberi pilihan ke Rina. Rina ikut kegiatan tersebut, tapi nanti Ibu akan memberikan apa namanya pelajaran lebih gitu ke Rina. Misalkan eh, ketika temannya sudah pulang, nanti Rina bertemu ibu di kantor untuk belajar berpidato bahasa Inggris agar lebih baik lagi gitu gimana? Atau mungkin Rina ada guru bahasa Inggris yang lain, Bu Gesti mungkin yang bisa mendampingi Rina biar Rina itu bisa lebih nyaman belajarnya gitu gimana, Nak? Kalau saya belajar sama guru yang lain, mungkin saat ini saya belum siap, Bu Dia. Bagaimana kalau saya menyusun rencana pidatonya terlebih dahulu? Saya akan menyusun pidatonya, lalu saya akan serahkan ke Bu Dia, lalu saya bacakan di depan Bu Dia dulu bagaimana. Soalnya saya belum pede kalau dengan guru yang lain. Saya pedenya belajarnya sama Bu Dia. Oh, begitu. Bagus kalau begitu. Intinya itu, Ibu itu berharap kalau Rina itu satu untuk menumbuhkan percaya diri Rina kan banyak tuh solusinya. Misalkan eh, Rina bisa belajar ngomong dulu di depan kaca sendirian gitu di kamar, terus kemudian atau coba eh, belajar pidato di depan ibu gitu kan. Rina pastinya lebih nyaman kan dengan lingkungan dengan orang-orang di sekitar Rina. Terus kemudian atau kalau untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Rina, boleh juga tuh ide dari Rina tadi menyusun dulu
naskah pidatonya, terus kemudian nanti kalau kita ada kesempatan, Rina bacakan di depan Budia untuk Budia bisa memberi masukan ke Rina, gitu kan maksudnya ya, Nak, ya? Iya, Bagus Bu itu. Dia. Tapi Terus ketika menyusun, apakah lomba itu ada temanya, Bu Dia? Karena saya lebih percaya diri ketika membuat naskah pidatonya, saya harus cari referensinya, Bu Dia. Kalau tidak ada referensinya, mungkin saya kesulitan. Mungkin saya akan buat teks bahasa Indonesianya dulu. Setelah itu nanti saya berusaha untuk mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris, Bu Dia. iya iya, terima kasih sudah mengingatkan. Ada temanya. Nanti temanya itu tentang kemerdekaan. Itu tema utamanya itu. Nah, saya harus bagaimana, Bu Dia? Saya kadang demam panggung, makanya itu saya kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Iya, Budi juga pernah ngalami itu. Tapi Budi ada beberapa tips yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk Rina. Salah satunya misalkan itu tadi, coba Rina belajar di depan kaca. Ngomong sendiri gitu. Tidak apa-apa, coba. Terus kemudian nanti kalau Rina sudah mulai percaya diri nih, Rina coba membaca itu di depan ibu. Siapa ibu atau bapak atau kakak boleh. Terserah Rina bisa memilih ya. Terus nanti kalau sudah rasa percaya dirinya sudah mulai meningkat lagi, boleh coba dibaca di depan sahabat-sahabatnya Rina terdekat. Nah, seperti itu. Nanti kalau memang sudah dengan seiring berjalannya waktu, Budia percaya pasti Rina akan tingkat percaya dirinya Rina akan semakin naik seperti itu, Nak. Baru nanti semakin diperdalam dengan membacanya di depan Budia atau di depan guru-guru yang lain. Nanti kalau sudah Rina betul-betul bisa mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, baru kita coba untuk membaca di depan kelas. Bagaimana menurut Rina? Itu hanya Saya tips, tapi setuju, menurut Bu Budia Dia. eh, ampuh sih kalau diterapkan, soalnya Budia juga pernah menerapkan itu gitu. Nah, Saya coba, Bu Dia, mungkin bisa. kira-kira siapa yang bisa membantu Rina selain Budia untuk mengatasi apa yang terjadi pada Rina? Kan yang lebih tahu Rina nih, maksudnya kurang percaya dirinya karena apa? Seperti itu. Gimana, Dok? Gimana, Dok? Kalau Gimana, Nak, untuk maksudnya? lihat naskah pidatonya, mungkin saya minta bantuan guru bahasa Inggris, Bu Dia. Mungkin sama Bu Puspa, saya akan minta masukan naskah saya. Bagaimana, Bu Oh, Dia? iya, ide bagus itu. Nanti Budia hubungkan ke Bu Puspa ya, biar nanti Bu Puspa bisa meluangkan waktu. Selain Bu Puspa, ada yang lain mungkin? Mungkin teknik membaca, Bu Dia, saya kurang percaya diri karena saya belum bisa memakai teknik pidato yang benar. Bagaimana saya kalau minta bantuan Bu Dewi, guru bahasa Indonesia? Bisa, boleh, boleh. Selain Bu Dewi ada Bu Vina kan, guru bahasa Indonesia kita. Oh, tapi saya lebih nyaman dengan Bu Dewi, Bu Dia. Oh gitu. Oke, oke, oke. Iya, Iya, iya. Kalau begitu, Rina mau mencoba ya eee, untuk insya Allah mengikuti saya lomba coba, ini. Bu Dia. Iya. Oke. Semoga Rina bisa apa namanya, bisa itu loh Nak, tidak berubah-ubah gitu loh. Maksudnya bisa teguh gitu. Kalau memang yakin bisa, pasti bisa gitu. Gimana? Siap, Bu Dia, insya Allah Oke. saya cobanya. Iya, heeh. Senang sekali Bu Dia mendengar jawabannya Rina hari ini. Terima kasih ya Nak, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum Rina, gimana kabarnya Nak? Waalaikumsalam, Bu Dia, baik. Aduh, gimana kabar hari ini? Baik ya. Baik, Kelihatannya, alhamdulillah. iya, kelihatannya Rina hari ini ceria sekali. Boleh Ibu tahu kenapa Rina hari ini ceria sekali? Mmm, ceria karena tadi saya ulangan harian, bahasa Inggrisnya dapat 95, Bu Dia. Wah, hebat. Rina, sudah tahu belum kalau Ibu ingin bertemu hari ini dengan Rina itu ada berita gembira yang ingin Ibu sampaikan. Apa Sudah itu, tahu Bu belum? Dia? Apa ya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu pakai banget, pakai GPL, Bu Dia. Oke, hari ini Ibu ingin bertemu sama Rina
karena ibu ingin menyampaikan sesuatu. Di tingkat kabupaten ini mau ada lomba bahasa Inggris. Gimana? Rina tertarik tidak untuk mengikutinya? Tapi saya nggak siap, Bu Dia. Nggak siap. Boleh ibu tahu kenapa alasannya? Saya belum pernah ikut lomba apapun, apalagi ikut lomba pidato bahasa Inggris. Saya belum pernah, Bu Dia. Berarti ini kesempatan emas buat Rina, agar Rina bisa menjadi pengalaman pertama. Rina bisa ikut lomba seperti itu. Rina harus semangat. Berarti ini kesempatan emas. Nanti itu Rina eh, dengan pertimbangan ibu nih ya, selama Rina jadi muridnya ibu, selama mengikuti pelajaran bahasa Inggris, kalau ibu perhatikan itu, Rina itu punya banyak kelebihan dibanding teman-temannya yang lain. Rina itu di kelas aktif sekali dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Baik ketika kita berbincang atau kita berdiskusi dalam bahasa Inggris, Rina sangat aktif pokoknya dibanding teman-temannya yang lain. Selain itu, nilai yang Rina dapatkan juga di atas rata-rata loh. Coba diingat-ingat, Rina paling rendah pernah dapat nilai berapa? Pernah dapat nilai di bawah KKM? Paling rendah itu 80, Bu Dia. Oh, bagus itu. Kalau Rina dapat 80, seingat Budia waktu itu teman-teman Rina malah di bawah KKM semua, banyak yang dapat 50. Berarti kan Hmm. Rina apa namanya? Lebih menonjol dibanding teman-temannya yang lain. Entah kenapa Budia itu optimis sekali Rina bisa mengikuti lomba pidato ini dengan baik. Gimana menurut pendapat Rina? Tapi saya kurang percaya diri, Bu Dia. Saya belum pernah ikut lomba apapun, apalagi bahasa Inggris. Oh, begitu. Kalau misalkan nih, Ibu punya solusi untuk Rina. Misalnya misalnya nih ya, Ibu memberi pilihan ke Rina. Rina ikut kegiatan tersebut, tapi nanti Ibu akan memberikan apa namanya pelajaran lebih gitu ke Rina. Misalkan eh, ketika temannya sudah pulang, nanti Rina bertemu ibu di kantor untuk belajar berpidato bahasa Inggris agar lebih baik lagi gitu gimana? Atau mungkin Rina ada guru bahasa Inggris yang lain, Bu Gesti mungkin yang bisa mendampingi Rina biar Rina itu bisa lebih nyaman belajarnya gitu gimana, Nak? Kalau saya belajar sama guru yang lain, mungkin saat ini saya belum siap, Bu Dia. Bagaimana kalau saya menyusun rencana pidatonya terlebih dahulu, saya akan menyusun pidatonya, lalu saya akan serahkan ke Bu Dia, lalu saya bacakan di depan Bu Dia dulu bagaimana? Soalnya saya belum pede kalau dengan guru yang lain, saya pedenya belajarnya sama Bu Dia. Oh, begitu. Bagus kalau begitu. Intinya itu, Ibu itu berharap kalau Rina itu, satu, untuk menumbuhkan percaya diri Rina, kan banyak tuh solusinya. Misalkan, Rina bisa belajar ngomong dulu di depan kaca sendirian gitu di kamar, terus kemudian atau coba belajar pidato di depan ibu gitu kan. Rina pastinya lebih nyaman kan dengan lingkungan dengan orang-orang di sekitar Rina. Terus kemudian atau kalau untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Rina, boleh juga tuh ide dari Rina tadi menyusun dulu apa naskah pidatonya, terus kemudian nanti kalau kita ada kesempatan Rina bacakan di depan Budia untuk Budia bisa memberi masukan ke Rina gitu kan maksudnya ya nak ya. Iya, Bagus Bu itu. Dia. Tapi Terus ketika menyusun, apakah lomba itu ada temanya, Bu Dia? Karena saya lebih percaya diri ketika membuat naskah pidatonya, saya harus cari referensinya, Bu Dia. Kalau tidak ada referensinya, mungkin saya kesulitan. Mungkin saya akan buat teks bahasa Indonesianya dulu. Setelah itu nanti saya berusaha untuk mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris, Bu Dia. Iya iya, terima kasih sudah mengingatkan. Ada temanya. Nanti temanya itu tentang kemerdekaan. Itu tema utamanya itu. Nanti Rina bisa mengembangkan ke apa dalam naskah pidatonya Rina lebih dalam lagi. Pokoknya intinya yang tema utamanya tentang kemerdekaan begitu Rina. Kan kalau kemerdekaan
Rina pastinya sudah banyak tahu dong tentang proses bagaimana kemerdekaan itu didapatkan, terus bagaimana perjuangan rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan itu kita dapatkan, seperti itu. Bisa diangkat dari hal-hal yang umum dulu, baru nanti menyusun ke hal yang lebih khusus lagi. Gitu, Rina. Bagaimana? Apa masih Oh, kurang percaya dirinya masih atau masih bingung atau gimana? saya demam panggung, Bu Dia. Oh, Bunda juga Saya pernah merasa tuh kalau ngalami seperti mungkin itu. di depan Bu Dia saya sanggup, tapi kalau di tempat umum, dilihat orang lain, nah saya harus bagaimana Bu Dia? Saya kadang demam panggung, makanya itu saya kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Iya, Bunda juga pernah ngalami itu. Tapi Bunda ada beberapa tips yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk Rina. Salah satunya misalkan itu tadi, coba Rina belajar di depan kaca. Ngomong sendiri gitu. Tidak apa-apa, coba. Terus kemudian nanti kalau Rina sudah mulai percaya diri nih, Rina coba membaca itu di depan ibu. Siapa ibu atau bapak atau kakak boleh. Terserah Rina bisa memilih ya. Terus nanti kalau sudah rasa percaya dirinya sudah mulai meningkat lagi, boleh coba dibaca di depan sahabat-sahabatnya Rina terdekat. Nah, seperti itu. Nanti kalau memang sudah eh, dengan seiring berjalannya waktu, Budia percaya pasti Rina akan tingkat percaya dirinya Rina akan semakin naik seperti itu, nak. Baru nanti semakin diperdalam dengan membacanya di depan Budia atau di depan guru-guru yang lain. Nanti kalau sudah Rina betul-betul bisa mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, baru kita coba untuk membaca di depan kelas. Bagaimana menurut Rina? Itu hanya Saya tips, tapi setuju menurut Bu Budia Dia. eh, ampuh sih kalau diterapkan. Soalnya Budia juga pernah menerapkan itu gitu. Nah, Saya coba Bu Dia, mungkin bisa. kira-kira siapa yang bisa membantu Rina selain Budia untuk mengatasi apa yang terjadi pada Rina? Kan yang lebih tahu Rina nih, maksudnya kurang percaya dirinya karena apa? Seperti itu. Gimana, Dok? Gimana, Dok? Kalau Gimana, Nak, untuk maksudnya? lihat naskah pidatonya, mungkin saya minta bantuan guru bahasa Inggris, Bu Dia. Mungkin sama Bu Puspa, saya akan minta, masukan naskah saya. Bagaimana, Bu Oh, Dia? iya, ide bagus itu. Nanti Budia hubungkan ke Bu Puspa ya, biar nanti Bu Puspa bisa meluangkan waktu. Selain Bu Puspa, ada yang lain mungkin? Mungkin teknik membaca, Bu Dia, saya kurang percaya diri karena saya belum bisa memakai teknik pidato yang benar. Bagaimana saya kalau minta bantuan Bu Dewi, guru bahasa Indonesia? Bisa, boleh, boleh. Selain Bu Dewi ada Bu Vina kan, guru bahasa Indonesia kita. Oh, tapi saya lebih nyaman dengan Bu Dewi, Bu Dia. Oh gitu. Oke, oke, oke. Iya, Iya, iya. Kalau begitu, Rina mau mencoba ya eee, untuk insya Allah mengikuti saya lomba coba, ini. Bu Dia. Iya. Oke. Semoga Rina bisa apa namanya bisa itu loh nak tidak berubah-ubah gitu loh, maksudnya bisa teguh gitu. Kalau memang yakin bisa, pasti bisa gitu. Gimana? Siap, Bu Dia, insya Allah Oke. saya cobanya. Iya, heeh. Senang sekali Bu Dia mendengar jawabannya Rina hari ini. Terima kasih ya nak, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.